Para sahabat Yesus yang terkasih, kembali kita dikuatkan oleh sabda Tuhan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Bersama dengan seluruh gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Marilah dengan rendah hati kita mendengarkan sabda Tuhan, meresapkannya dan mohon supaya sabda Tuhan itu menjadi kekuatan, semangat, dan juga hidup kita. Kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Engkau berkenan mewahyukan diri kepada kami. Asal hati dan budi kami terbuka sebagai anak-anak. Kami mohon ajarilah kami memahami Engkau dan tahu bersyukur atas segala anugerah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan kali ini yang kita dengarkan menjadi kabar gembira bagi kita orang-orang yang sederhana, di mana Tuhan berkenan menyatakan dirinya, rahasia kerajaannya juga kepada orang-orang kecil. Kenapa? Karena Tuhan selalu mengendaki agar kita semuanya terselamatkan. Dan biasanya orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana, justru merekalah yang tidak banyak komplain, tidak banyak protes, tidak banyak punya keinginan akan banyak hal selain taat kepada Tuhan. Dan itu bisa kita temui dalam hidup sehari-hari. Karena ketika orang merasa dirinya hebat, ketika orang merasa dirinya besar dan mampu, seringkali justru yang terjadi membuat lupa. Kalau dalam istilah Jawanya ada melek gendong lali, seperti itu. Maka kita diingatkan bahwa kenyataan kerajaan surga itu juga dinyatakan tidak hanya kepada mereka yang bijak dan pandai, tetapi orang-orang kecil. Karena mungkin orang-orang yang pandai dan bijak terlalu mengandalkan dirinya sendiri dan kurang memiliki sikap pasrah, sikap terbuka, sikap menjadi seorang murid. Nah, dalam perayaan peringatan wajib Santo Bonaventura ini, kita diingatkan juga bagaimana seorang Santo Bonaventura yang adalah uskup dan pujangga gereja juga mengawali panggilannya dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan sebagai orang yang sederhana, sebagai orang yang hanya mengandalkan Allah semata. Bahwa keyakinan, kemampuan diri sendiri itu muncul karena anugerah Tuhan semata, bukan karena semata-mata dari diri sendiri. Tetapi ketika kita mau membuka hati sepenuhnya kepada Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saudara-saudariku, maka marilah dalam situasi-situasi saat ini kita memiliki hati seperti hati Yesus yang mau terus-menerus terbuka bagi siapapun, mau memiliki hati seorang murid, mau sederhana seperti orang-orang yang kecil yang tidak banyak komplain, tidak banyak protes, tetapi mau menerima dengan sepenuh hati dan tulus. Karena itulah rahasia kerajaan Allah diberikan kepada mereka, orang-orang sederhana itu yang lalu taat setia kepadanya. Semoga hati kita diperbarui dan terus-menerus dikuatkan. Meskipun kita hina, kita apa-apa, kita tidak berdaya,
Tetapi kalau kita membuka hati terus menerus kepada Allah, maka semuanya akan dinyatakan kepada kita. Maka berbahagialah orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang bukan orang-orang terkenal, bukan orang-orang hebat, tetapi orang-orang biasa. Karena memang pada mereka lah kerajaan Allah itu dinyatakan. Karena nanti kalau kita mati pun bukan gelar kita, bukan jasa kita yang dihitung, tetapi sejauh mana kita dekat dengan Allah, sejauh mana kita melaksanakan sabda-sabdanya itu dalam setiap hidup harian kita, dalam segala situasi. Karena itulah yang sejati, yang paling indah dalam hidup ini, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita, untuk memiliki hati yang sederhana, hati yang terbuka, hati seorang murid di hadapan Allah, sumber segala sesuatu, guru kita sejati, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.